Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali Abi Muslim dapat menghantarkan anak-anak semuanya di pelajaran fikih kelas 5 tentang sedekah. Kamu pasti sering melihat seseorang memberikan uang kepada pengemis, memberi makan atau bantuan kepada orang-orang yang tidak mampu, memasukkan uang ke dalam kotak amal, dan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Pernahkah kamu juga melakukannya? Jika sudah pernah, maka kamu telah melakukan amal soleh yang disebut sedekah. Sedekah merupakan salah satu amalan yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersedekah merupakan hal yang tidak sulit untuk dilakukan setiap orang. Dengan bersedekah, kita bisa meringankan beban untuk orang-orang yang kurang mampu. Dalam Islam, ketentuan mengenai sedekah telah diatur dengan jelas. Untuk itu, perhatikan materi berikut. A. Pengertian sedekah. Kata sedekah diambil dari kata bahasa Arab sadaqah, yang artinya sedekah, derma, atau pemberian. Selain itu, sedekah juga dapat berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Dalam agama Islam, sedekah artinya memberikan bantuan atau pertolongan yang dapat berupa suatu barang, uang, atau yang lainnya tanpa mengharap imbalan dan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantuan atau pertolongan yang dimaksud adalah bantuan dari orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu atau lemah. Namun, bukan berarti hanya orang kaya saja yang dapat bersedekah. Semua orang dapat bersedekah menurut kemampuannya masing-masing. B. Hukum sedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk bersedekah sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya sebagai berikut. Wa tasaddaq 'alaina innallaha yahzil mutasaddiqin. Artinya, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang yang bersedekah. Al-Quran Surat Yusuf ayat 88. Hukum asal memberikan sedekah sama dengan hukum memberikan infak, yaitu sunnah. Namun, dalam keadaan tertentu, hukumnya bisa menjadi wajib, makruh, bahkan haram. 1. Sunnah. Apabila memiliki kelebihan harta dan kita mampu menyumbangkan harta itu kepada orang lain. 2. Wajib. Apabila orang yang menerimanya adalah mereka yang sangat membutuhkannya. 3. Makruh. Apabila harta yang diberikan tidak dimanfaatkan atau diberikan kepada mereka yang mampu. 4. Haram. Apabila harta yang diberikan digunakan untuk berbuat maksiat seperti berjudi, mabuk-mabukan, dan lain-lain. C. Ketentuan sedekah. Sedekah pada umumnya berupa benda atau harta. Namun, sedekah dapat pula berupa sumbangan pikiran, tenaga, atau perkataan berupa saran dan nasihat yang baik, dan lain-lainnya. Sedekah yang berupa benda atau barang yang cepat habis, seperti makanan dan minuman, disebut sedekah biasa. Sedangkan sedekah yang berupa harta atau benda yang tahan lama dan selalu memberikan manfaat disebut sedekah jariyah. Sedekah jariyah yaitu sedekah yang pahala dan kebaikannya tidak akan putus selama harta atau benda yang diberikan masih dimanfaatkan dengan baik meskipun orang yang bersedekah tersebut telah meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnu adam qata'a 'amaluhu illa min thalath sadaqatin jariyah aw 'ilmi yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam, manusia, telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. 1. Syarat dan rukun sedekah. Agama Islam telah menganjurkan kepada kita sebagai umat Islam agar gemar bersedekah.
Di dalam bersodakoh ada syarat dan rukun yang harus dipahami bagi orang yang bersodakoh. A. Syarat sodakoh. Adapun syarat bagi orang yang bersodakoh adalah sebagai berikut. 1. Mempunyai kelebihan harta atau memiliki keinginan bersodakoh meskipun dalam keadaan sulit. 2. Harta yang akan disodakohkan halal. 3. Ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Tidak menyakiti perasaan si penerima. 5. Tidak berbuat ria, yaitu menyebut-nyebut sedekah yang telah diberikan kepada orang lain. B. Rukun sedekah. Adapun rukun sedekah adalah sebagai berikut. 1. Ada orang yang memberi sedekah. 2. Ada orang yang menerima sedekah. 3. Barang yang disedekahkan milik sendiri dan ada manfaatnya. 4. Ada pernyataan antara pemberi dan penerima atau ijab dan qabul. 2. Orang yang berhak menerima sedekah. Sedekah yang diberikan kepada siapapun akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun demikian, dalam memberikan sedekah itu ada beberapa tingkatannya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Artinya, dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 36. Berdasarkan ayat tersebut, kita dapat mengetahui urutan-urutan yang berhak menerima sedekah sebagai berikut. A. Kedua orang tua, termasuk mertua. B. Sanak keluarga atau kerabat. C. Anak-anak yatim. D. Orang-orang miskin. E. Tetangga yang dekat. F. Tetangga yang jauh. G. Teman sejawat. H. Ibnu sabil. I. Hamba sahaya atau lemah. D. Tata cara bersedekah. Kehidupan di dunia akan terasa indah apabila dijalani dengan saling tolong-menolong dan saling mengasihi kepada sesama. Bentuk tolong-menolong tersebut salah satunya adalah membiasakan bersedekah kepada orang lain yang membutuhkan. Sedekah merupakan perbuatan terpuji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan tersebut akan memberikan pengaruh yang baik bagi perkembangan dan kemajuan masyarakat, terutama umat Islam dalam usaha mengatasi kemiskinan yang melanda sebagian umat Islam. Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut, Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Artinya, tangan yang di atas atau pemberi lebih baik dari tangan yang di bawah atau yang menerima. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis tersebut, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memberi dan melarang untuk meminta-minta, karena meminta-minta termasuk perbuatan yang tidak baik. Untuk itu, ketika kita memiliki harta, hendaknya kita sisakan sebagiannya untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan melalui sedekah. Bersedekah tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Di mana saja kita boleh bersedekah dan diberikan kepada siapa saja, boleh secara langsung atau tidak langsung. Namun, dalam bersedekah sebaiknya kita harus memperhatikan beberapa hal berikut. 1. Bersedekah dengan hasil yang baik dan halal. 2. Tidak menyebut dan mengungkit-ungkitnya serta menyakiti si penerima baik di depannya maupun di belakangnya. 3. Mendahulukan keluarga terdekat seperti kakak, adik, paman, bibi, dan lainnya. 4. Bersedekah dengan tetangga yang terdekat. 5. Bersedekah kepada orang alim, orang soleh, dan orang yang terikat kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Bersedekah kepada orang yang jauh dan tak dikenal. 7. Memberikan bantuan baik harta maupun tenaga untuk pembangunan sarana ibadah, jalan, jembatan, dan sarana umum lainnya.
8. Memberikan makan atau minum kepada hewan yang memerlukan. Hikmah sedekah. Hikmah sedekah itu banyak sekali, baik bagi orang yang menerimanya maupun bagi orang yang memberikannya. Hikmah sedekah antara lain sebagai berikut. 1. Hikmah sedekah bagi orang yang bersedekah. Adapun hikmah bagi orang yang bersedekah adalah sebagai berikut. A. Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepadanya. B. Dapat menumbuhkan rasa kasih sayang antar sesama. C. Dapat merasakan penderitaan orang lain. D. Mempererat tali silaturahmi. E. Dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. F. Dapat membersihkan diri dan harta. G. Memperoleh pahala yang besar. 2. Hikmah sedekah bagi orang yang menerima sedekah. Adapun hikmah sedekah bagi orang yang menerimanya adalah sebagai berikut. A. Dapat merasakan dan menikmati harta yang dimiliki oleh orang lain. B. Menghilangkan perasaan hasad, iri, dan dengki. C. Dapat meringankan beban yang harus ditanggungnya. D. Mempererat tali silaturahmi. E. Beban ekonomi berkurang. 3. Hikmah sedekah bagi masyarakat. Adapun hikmah sedekah bagi masyarakat secara umum adalah sebagai berikut. A. Dapat menolong orang yang lemah dan susah. B. Menghilangkan jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin. C. Mendidik masyarakat untuk berjiwa dan memiliki kepedulian sosial. Baiklah anak-anak Abi yang soleh dan solehah, kiranya kita dapat mengambil hikmah dari pembelajaran tentang sedekah hari ini. Jika kita memiliki kelebihan harta, janganlah lupa akan hak-hak orang yang berhak menerimanya. Sekian dari Abi Muslim. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.